Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para penonton YouTube yang saya muliakan, untuk kajian kita pada saat ini, kali ini adalah tentang ayat tentang asnaf zakat atau tentang mustahak zakat, orang yang berhak menerima zakat. Untuk itu, ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya. Dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah katakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang mengurus atau bekerja dalam masalah zakat ini, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang mu'allaf yang dibujuk dan dijinakkan hati mereka, wa fir riqab, dan para hamba sahaya yang dijanjikan untuk dimerdekakan, wal gharimina, dan orang-orang yang berutang, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah atau fi sabilillah, wa ibnis sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan, ya, orang-orang yang ibnus sabil. Faridatan minallah, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ayat ini berhubungan dengan masalah zakat, di mana kita mengetahui bahwa zakat ini adalah satu dari rukun Islam. Jadi ada rukun Islam yang 5. Di antaranya adalah zakat. Nah, zakat ini secara pembagian disebutkan ada zakat al-mal dan ada zakatul fitr, zakat harta dan zakat fitrah. Nah, sekarang ayat ini berbicara siapa yang berhak menerima zakat itu. Maka Allah katakan innamas shadaqatu lil fuqara'i. Ya, sesungguhnya zakat itu hanya saja diberikan kepada al-fuqara. Nah, kata-kata al-fuqara, ya, jamak dari fakir, orang-orang yang fakir. Wal masakin, dan orang yang miskin. Nah, jadi penerima yang pertama adalah orang fakir, ya. Orang fakir, wal masakin, dan orang miskin.
Nah, para ulama berbeda pendapat tentang siapa orang fakir dan siapa orang yang miskin. Nah, namun di antara pendapat itu mengatakan bahwa kalau orang yang fakir itu adalah orang yang dia masih punya usaha tapi tidak mencukupi apa yang dia usahakan itu untuk belanjanya. Sementara yang miskin adalah orang yang memang tidak punya usaha sama sekali dan tidak mencukupi belanjanya. Atau ada juga ulama yang membalikkan definisi itu. Tetapi pada dasarnya fakir miskin adalah orang yang kebutuhannya banyak dan dia tidak bisa memenuhi kebutuhan itu. Itu yang fakir dan miskin. Ya, kita kalau dalam bahasa kita ya mungkin bisa ada yang menyamakan, ada yang membedakan, tapi kesamaannya adalah mereka memerlukan kebutuhan hidup yang mereka tidak bisa menutupinya. Maka kalau ada prioritas zakat itu memang prioritas itu akan diberikan kepada orang fakir dan miskin. Wal 'amilina 'alaiha, dan orang-orang yang bekerja amil zakat. Nah, amil zakat itu orang yang bekerja dalam mengurus zakat ini. Ya. Kalau sekarang kita ada yang amil zakat di Indonesia yang resmi ada namanya Basnas, Badal Amil Zakat Nasional. Itu secara nasional. Kemudian ada nanti Basnas provinsi, Basnas kota, bahkan juga ada Basnas yang sampai kepada unit-unit ini. Nah, ini termasuk yang wal amilina 'alaiha, ada orang yang bekerja untuk mengurus zakat ini. Yang bekerja mulai dari mendata siapa mustahik sampai menghubungi para muzaki, menghubungi orang yang berhak, orang yang punya kewajiban untuk berzakat dihubungi, kemudian dikumpulkan, sampai harta yang dikumpulkan itu bagaimana pemeliharaannya itu di tangan amil. Setelah itu dicari lagi siapa yang mustahik, yang orang-orang didata siapa yang berhak menerima zakat ini, dan setelah itu zakat itu didistribusikan kepada orang yang berhak. Nah, ini kerja amil zakat. Nah, ketika mereka sudah jadi amil zakat ini, maka dia berhak mendapatkan bagian dari zakat. Walaupun dia orang yang kaya. Walaupun dia orang kaya, tapi dia bekerja di amal zakat, maka dia berhak menerima dari zakat ini sebagai bagian dari kerja mereka. Wal 'amilina 'alaiha. Dan orang yang bekerja amil zakat ya. Kalau kita mau sekarang kan ada itulah masuk ke Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Nah, Basnas. Jadi walaupun juga pemerintah kita yang sekarang juga berita bagus bahwa mereka juga ada aturan yang sekarang yang menyatakan bahwa pemerintah boleh menganggarkan dari APBD, dari APBN untuk amil zakat ini atau pengurus Basnas itu, ya boleh. Tetapi tentu ini berapa anggarannya tergantung mungkin juga kondisi APBD atau mungkin juga bagaimana ininya. Tetapi pada dasarnya dari zakat itu sendiri boleh dianggarkan untuk amil zakat, bahasanya amil zakat boleh menerima zakat. Ya. Itu yang ketiga. Ya, yang keempat disebut dengan wal muallafati qulubuhum.
orang yang dijinakkan hati mereka atau yang dibujuk hati mereka. Artinya ada orang-orang tertentu yang mereka itu baru masuk Islam, kemudian mereka ini sangat diharapkan supaya istiqomah dengan Islamnya, kemudian supaya dia mendapatkan image yang baik tentang Islam, kemudian juga mungkin juga dia dibantu dengan zakat sehingga nanti diharapkan mereka ini istiqomah dengan Islam dan nanti ada orang-orang lain yang bisa mengikuti beliau ini, mengikuti mu'allaf ini untuk masuk Islam lagi. Jadi supaya dia bisa memancing atau bisa mengajak saudara-saudara yang lain atau mungkin dari sukunya atau dari orang yang berada di bawah kekuasaannya untuk masuk Islam. Sehingga perlu dibujuk, perlu dijinakkan gitu, bahasa tradisionalnya dijinakkan hati mereka. Nah, wal mu'allafati qulubuhum. Cuma ketika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau beristihad untuk tidak memberikan zakat ini kepada mu'allaf ini. Tidak diberikan zakat. Apa alasannya? Karena alasannya adalah sekarang Islam itu sudah kuat. Ya. Islam sudah kuat, maka kita tidak perlu menjinakkan lagi hati-hati orang yang mu'allaf itu. Jadi mu'allafin wal mu'allafati qulubuhum ini tokoh yang baru masuk Islam yang diharapkan mereka juga bisa mengajak yang lain walaupun mereka orang kaya tapi berhak menerima zakat. Tetapi masa Umar tidak lagi. Udah, kita sudah kuat, tak perlu lagi mereka dijinak-jinakkan hatinya. Kalau mau masuk Islam silakan. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Itu kata Umar bin Khattab. Tentunya istihad Umar ini memandang kepada maslahah dan kondisional lah, gitu, kondisional dan pada dasarnya ayat ini akan tetap ada. Kita ada bahwa mu'allafati qulub. Namun penerapannya adalah memerlukan kepada melihat kondisi, melihat maslahah yang ada dalam masyarakat. Wal mu'allafati qulubuhum. Nah, kemudian kalau dia tidak masuk mu'allafati qulubuhum dan mereka juga membutuhkan, ia bisa masuk kepada fakir, al-fuqara wal masakin. Kemudian yang kelima dari asnaf yang 8 itu adalah wafir riqab. Ar-riqab itu hamba sahaya. Tapi tidak seluruh hamba sahaya yang di ini. Ya, jadi kalau ada namanya budak ya kalau beda ya. Ya mungkin kalau pemahaman kita antara kata budak ini beda makna ya. Nah, kalau orang Melayu bilang budak itu anak-anak. Nah, budak nih kita. Tapi mungkin kalau orang Minang disebut budak, marah dia mungkin. Ya, marah dia karena makna budak itu lain maknanya. Tapi kalau orang Melayu budak, tapi keduanya tidak dengan makna itu. Budak di sini adalah hamba sahaya yang hari ini tidak ada lagi. Hari ini tidak ada lagi karena Islam pun sendiri pun sudah di masa itu waktu di Arab Saudi di mana itu mereka sudah melepaskan budak-budak yang selama ini di bawah mereka bebaskan. Kemudian juga sekarang secara undang-undang internasional juga tidak membolehkan adanya perbudakan. Tetapi ini bisa saja terjadi ketika mungkin kalau nanti ada peperangan antara Islam dengan orang kafir, kemudian ada orang-orang yang ditawan, itu bisa jadi budak. Hukum dasarnya tetap ada. Hukum dasarnya tetap ada. Tetapi secara undang-undang internasional memang tidak ada lagi perbudakan itu. Jadi wafir riqab ini budak pun budak yang kalau dalam bahasa Arabnya disebut al-mukatabah. Al-mukatabah itu yang sudah dijanjikan untuk dimerdekakan dan zakat ini dibayarkan untuk membeli dia. Nah, jadi dibeli dari tuannya kemudian bayarkan zakat. Itu secara teori. Tetapi ini tentu sekarang tidak ada lagi lah zaman sekarang ini.
Kemudian wa fi sabilillah wal gharimin. Dan orang-orang yang berutang. Nah, orang-orang yang berutang ini juga orang-orang yang berutang di jalan Allah. Ya, artinya berutang karena melakukan kebaikan. Kalau berutang untuk kemaksiatan ini tidak masuk dalam yang menerima zakat. Tapi yang dimaksud adalah wal gharimina, dan orang-orang yang berutang karena berutang di jalan Allah. Umpamanya ada orang yang sebagai pengurus masjid atau mungkin pengurus pesantren, atau juga bisa juga orang-orang yang berutang karena di panti asuhan yang dia menyekolahkan anak yatim apa semua. Artinya utang itu atas nama dia. Nah, padahal dia juga melakukan itu untuk kepentingan umum dan sebagainya, maka zakat boleh diberikan kepada orang yang berutang ini. Kemudian wa fi sabilillah, dan orang yang di jalan Allah. Nah, makna awal dari fi sabilillah itu adalah al-mujahiduna fi sabilillah. Para tentara yang berjuang di jalan Allah. Maka para tentara ini walaupun dia orang kaya, tapi kalau dia memang masuk tentara yang berjuang di jalan Allah tadi, maka dia berhak menerima zakat. Jadi makna awal secara sempitnya fi sabilillah adalah para pejuang, para mujahidin, para orang yang tentara jalan Allah. Itu wa fi sabilillah. Tetapi makna fi sabilillah ini pada zaman sekarang bisa diperluas. Diperluas artinya bisa orang memasukkan fi sabilillah itu adalah untuk thalabul ilmi, untuk orang yang menuntut ilmu. Artinya seorang penuntut ilmu itu sebenarnya berhak menerima zakat untuk dia melanjutkan kuliahnya, melanjutkan pendidikannya, atau pergi menuntut ilmu kemana, baik itu menuntut ilmu yang formal maupun yang non formal. Nah, artinya juga penuntut ilmu berhak menerima zakat ini sebenarnya untuk membeli buku. Jadi ke depan sebenarnya kalau ada para ulama, ada para penuntut ilmu harus didukung sebenarnya. Kan kita melihat ada anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita yang memang berbakat untuk menjadi seorang ulama. Tapi secara ekonomi mungkin untuk beli buku, untuk belajar itu dia tak punya. Maka di sini zakat sebenarnya bisa difungsikan untuk supaya apa? Supaya kita punya orang ulama yang mumpuni, yang punya buku, dan kalau bisa juga mereka bisa dibantu secara ini untuk kuliahnya. Kalau perlu dikuliahkan kemana itu dikuliahkan, dan itu bisa diberikan zakatnya. Nah, kemudian itu fi sabilillah. Jadi makna fi sabilillah bisa dikembangkan. Tentunya kalau untuk pengembangan, artinya seluruh yang berguna untuk proyek-proyek pengembangan Islam ini bisa diambilkan dari zakat. Yang dengan masuk kepada asnaf fi sabilillah. Kemudian yang kedelapan adalah wabnis sabil, yaitu orang yang berada di jalan. Nah, ini. Yang di jalan ini maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan, ibnu sabil dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu dia memang kekurangan dana. Nah, bisa saja dia di kampungnya dia orang kaya, tapi di jalan dia tak habis bekalnya. Nah, untuk dia bisa pulang, untuk dia bisa melanjutkan perjalanannya, dia berhak menerima zakat. Dan Ibnu Sabil ini tentu juga perjalanan dia dalam perjalanan fit ta'at, dalam perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan perjalanan maksiat. Ya, kalau perjalanan maksiat dia tidak berhak menerima. Maka inilah di antara 8 asnaf yang
berhak menerima zakat, walaupun tadi ada seperti wafir riqabnya sudah untuk zaman sekarang tak ada lagi. Nah, kalau ikut pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu wal muallafati qulubuhum juga tidak perlu diprioritaskan. Tetapi ini juga tergantung kondisi. Kalau di Indonesia saya rasa tidak terlalu ini lagi. Tapi kalau pada daerah-daerah tertentu yang memang memerlukan adanya menjinakkan tadi ya, adanya kita berharap dengan hadirnya masuk Islamnya seseorang dan dibantu dengan zakat sehingga dia lebih kuat, sehingga nanti dia juga bisa diikuti oleh saudara-saudaranya yang lain, itu juga masih kondisional. Tetapi ayat ini tetap ada. Artinya ketika kondisinya cocok untuk dibayarkan, waktu itu dibayarkan. Itu di antara muallafati qulubum wa fir riqab ini. Ya, kalau ini tidak lagi ada, berarti masih ada 8 kurang 2, berarti ada 6 asnaf lagi yang berhak menerima zakat, yang tentu jadi prioritas lah. Ini mustahiq atau asnaf yang berhak menerima zakat. Untuk itu Allah katakan faridatan minallah. Ini adalah ketentuan dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini yang orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan ini juga ya, asnaf ini siapa mereka, apa batasannya, kemudian bagaimana hak mereka berapa, dan bagaimana memberikannya. Tentu ini perlu kajian khusus dan dalam undang-undang zakat kita mungkin di Indonesia sudah ditentukan bagaimana cara mendistribusikan zakat ini kepada yang berhak menerimanya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang ayat surat Taubah ayat 60 ini, yaitu tentang mustahiquz zakat, orang berhak menerima zakat, atau yang lebih kita kenal dengan istilah asnaf yang 8. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk Al-Qur'an, dan kita juga berusaha untuk mendapatkan hidayah Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga merasakan nikmat dan keberkahan dalam membaca, memahami, dan insyaallah juga mengamalkan isi Al-Qur'an ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.